Halo, selamat datang lagi di video saya di playlist Laravel 9. Sebelumnya kita sudah membahas tentang cara mengkoneksikan project Laravel kita dengan Bootstrap. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengkoneksikan project kita ke database dan kemudian kita akan mempelajari tentang migration di Laravel. Oke, kita buka project kita sebelumnya. Selanjutnya seperti biasa kita jalankan dengan mengetikkan perintah php artisan serve. Kita tunggu sampai servernya berjalan. Nah, ketika sudah server running, maka tinggal kita tekan tombol kontrol, kemudian klik di linknya. Ini adalah tampilan dari home login yang kita buat sebelumnya yang menggunakan framework CSS Bootstrap. Oke, pastinya nantinya ketika kita hendak login, kita perlu database, email, dan juga password. Nah, data tersebut tersimpan di dalam database. Lalu, bagaimana cara mengkoneksikan project Laravel ini ke database? Pertama-tama, kita buat terlebih dahulu databasenya. Di sini saya menggunakan database Microsoft SQL Server, tapi bebas. Teman-teman bisa menggunakan MySQL. Biasanya kalau MySQL itu menggunakan PHP MyAdmin untuk buat database barunya. Nah, di sini saya menggunakan SQL Server. Sama saja ya nanti koneksinya. Hanya berbeda ininya sih. Oke, kita buat terlebih dahulu nama databasenya. Di sini saya buat databasenya adalah DB belajar Laravel. Oke, kalau sudah ini tinggal klik OK. Sudah ada ya database kita DB Laravel. Nah, cukup kita buat databasenya. Nanti buat table atau kolom dalam table itu kita olah di project Laravel kita. Kita kembali lagi ke project Laravel ke sini. Nah, karena di views di home 2 sama welcome ini sudah tidak kita gunakan, ini bisa kita hapus saja untuk menghemat resource. Hapus. Ini juga yang welcome ini kita hapus karena sudah tidak terpakai, karena kita sudah menggunakan yang home.plot ini untuk halaman login. Oke, teman-teman cari file .env di sini. Kemudian di bagian DB connection ini jenis database yang kita gunakan. Kalau misalnya teman-teman gunakan PHP MyAdmin atau database MySQL, itu tetap biarkan saja di sini MySQL. Nah, karena saya tadi menggunakan SQL Server, berarti di sini saya ubah menjadi SQL Serve. Nah, ini lihatnya di mana? DB connection ini di bagian sini ya. Di atas database ini kan ada config nih. Kita lihat di bagian config. Kemudian kita masuk di bagian database.php di sini. Lalu bisa kita lihat, kita bisa menggunakan SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Serve yang saya gunakan tadi. Oke ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan database MySQL, maka yang di env ini biarkan MySQL. Itu ya. Karena saya menggunakan SQL Serve atau SQL Server,
berarti saya menggunakan yang ini ya, nih. Oke, ini database hostnya. Database host ini kalau misalnya MySQL ini bisa dilihat ya di waktu kita mengakses PHP MyAdmin. Ini portnya defaultnya ini 3306. Ini biasakan saja. Nah, di sini nama database yang kita gunakan. Yang ini ya, nama databasenya. DB belajar Laravel. Berarti di sini kita ubah jadi DB belajar Laravel. Ini username. Kalau misal username sama passwordnya sudah teman-teman custom, maka tinggal disesuaikan. Di sini karena username sama password saya masih kosong, jadi saya kosongkan. Kemudian DB hostnya saya lihat di bagian sini, di connection. Saya lihat koneksinya ini laptop Kiha. Nah, saya menggunakan ini ya untuk hostnya. Oke, nah untuk mengetes apakah project kita sudah terhubung dengan database, caranya teman-teman buka terminal. Selanjutnya kita ketikkan perintah php artisan migrate. Kita tes apakah sudah berhasil connect ke database yang kita buat sebelumnya. Kalau seandainya berhasil terkoneksi ke database yang kita buat, maka di database yang kita buat tadi akan ada table. Kita enter, kita tunggu hasilnya. Oh, gagal ya. Mungkin portnya kita kosongkan. Oke, kita buat 0. Kita ulangi PHP artisan migrate. Oke, enter. Sip, berhasil ya. Creating migration table down, table user, password, sama personal access token. Jadi kita lihat database kita. Sebelumnya kan ini belum ada tabelnya nih. Karena tadi sudah kita migrate, maka seharusnya di dalam database ini sudah ada isi tabelnya. Kita refresh. Kita lihat table. Nah, sudah ada isinya ya. Ada table user, kemudian access token, password reset, sama migration. Kita lihat kolom-kolomnya. Nah, di table user ini ada name, email verified, kemudian password, kemudian remember token. Nah, cara mengcustom kolom-kolom ini bukan di sini ya, nggak perlu di tabelnya, tapi kita merubahnya di bagian sini. Kita buka lagi project kita Laravel, kita cari database. Ini kita ketuk dulu config-nya, kita cari database, folder database, kemudian masuk ke folder migration. Di bagian user. Nah, di sini ada variable table, string name, email verified, add password. Nah, disinilah kita mengatur kolom-kolom yang ada di dalam table user ini. Oke, kita coba ya. Kita coba name oke, email oke, kita tambahkan ini email verified nya biarkan dulu, password oke. Kita tambah apa ya? Kita tambah 1. Role ya. Kita tambah 1 role. Oke. Berarti sekarang
kolom di tabel kita ada name, email verified add, password, dan juga role. Oke, kita migrate lagi. Tetapi kalau seandainya kita migrate, itu tidak terbaca perubahannya. Nah, caranya gimana? Caranya kita buat perintah seperti ini, php artisan migrate fresh. Nah, jadi migrate yang sebelumnya kita hapus, kemudian kita timpa lagi dengan migration yang baru. Nah, oke, sudah ya. Sudah berhasil. Kita refresh lagi. Name, email, password, created, add. Belum ya, belum update ya. Refresh, ini kita close dan kita buka lagi. Nah, ini sudah nambah ya. Yang baru, kolom baru yang kita tambahkan sebelumnya, kolom role. Oke, mungkin ini saja materi untuk koneksi ke database dan migration di Laravel. Kita lanjut di materi berikutnya.